26 tahun telah berlalu sejak peristiwa bersejarah tahun 1998 mengguncang Indonesia. Sebuah periode yang diingatkan sebagai tonggak demokratisasi, tapi juga diingatkan sebagai tragedi dan kekerasan politik yang tak terlupakan. Pemicu dari peristiwa Mei 1998 adalah tragedi Trisakti di Jakarta, di mana 4 mahasiswa tewas akibat penembakan oleh pasukan keamanan pada demonstrasi di Universitas Trisakti tentang krisis finansial yang melanda Indonesia pada saat itu. Penembakan dan protes mahasiswa cepat menyebar ke seluruh negeri, sehingga terjadilah krisis ekonomi yang hebat, memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap pimpinan oleh Presiden Soeharto. Pengangguran yang tinggi, inflasi yang melonjak, dan ketidakadilan sosial semakin memperburuk keadaan. Hal ini mengakibatkan sebuah klaim bahwa suku Tionghoa mendominasi dalam berbagai sektor ekonomi. Klaim itu akhirnya tersebar luas di seluruh negeri dan masyarakat pribumi mulai menjarah masyarakat Tionghoa. Respon pemerintah terhadap protes tersebut sangat keras. Pasukan keamanan dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi dengan kekerasan, menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di antara para masyarakat suku Tionghoa. Sikap yang menimbulkan kekerasan ini terhadap masyarakat suku Tionghoa sangatlah parah. Masyarakat pribumi memiliki sikap amarah yang penuh dendam kepada suku Tionghoa, sehingga menyebabkan masyarakat pribumi untuk melawan dan memberontak, serta membuat masyarakat suku Tionghoa direndahkan. Peristiwa ini mencapai puncaknya pada 12-14 Mei 1998. Ketika Jakarta dilandakan kerusuhan massal, bangunan-bangunan dijarah, mobil dibakar, pemerkosaan massal, dan bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan terjadi di banyak tempat. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang sangat besar. Hal ini mengakibatkan perang antar suku di kawasan Jakarta, Medan, dan Surakarta. Peristiwa ini melahirkan salah satu solusi karena kerusuhan Mei 1998 termasuk salah satu kasus yang tergolong dalam pelanggaran HAM yang berat. Oleh karena itu, terbitlah Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disingkat KPP-HAM. Kerusuhan Mei 1998 ini diakhiri untuk membantu masyarakat menuju perdamaian. Setelah banyaknya penyelidikan dan pengumpulan bukti kekerasan yang terjadi, solusi yang didapatkan adalah meningkatkan sense of human rights dalam diri aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung dan Kehakiman, dan juga upaya penghapusan praktik-praktik impunitas. Selanjutnya, yang dilakukan adalah mencabut hak DPR dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc dalam kasus pelanggaran HAM berat. Bukan hanya itu saja, KPP HAM juga mempertegas kedudukan Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, serta pembuatan UU penghapusan diskriminasi rasial. Setelah puncak kerusuhan tersebut dan akibat tekanan dari masyarakat, Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Ini menandai akhir dari era Orde Baru dan awal dari era reformasi di Indonesia. B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden menggantikan Soeharto. Peristiwa Mei 1998 memiliki dampak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Ini menandai titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan membuka jalan bagi perubahan politik yang lebih besar. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi,
peristiwa Mei 1998 tetap menjadi tonggak bersejarah yang mengubah wajah Indonesia modern. Tantangan bagi bangsa adalah untuk terus menjaga dan memperkuat demokrasi, memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Semoga semangat reformasi tetap hidup dan menjadi fondasi kuat bagi generasi mendatang dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa kembali.